Selamat bertemu teman-teman dalam kuliah kita Filsafat Ilmu dan Logika. Oke, sebagai pengantar saya ingin sharing sedikit ya. Saya sudah mengajar bertahun-tahun sejak 2010 sebenarnya di Unika ini sebagai dosen tamu. Dan selama bertahun-tahun mengajar dan juga belajar, saya menemui pengalaman yang hampir sama ya, per semesternya. Yang pertama, saya akan mengajar sekelompok mahasiswa yang bertanggung jawab terhadap hidupnya, yang berusaha memberikan hal-hal yang terbaik yang bisa mereka lakukan untuk mendapatkan kehidupan kemanusiaan yang lebih baik bagi diri mereka dan bagi keluarga. Nah, yang kedua, di sisi lain, saya juga akan mengajar mahasiswa yang belum bertanggung jawab terhadap hidupnya, yang kadang tidak mempunyai persiapan belajar, yang terlambat masuk kelas, ya, yang lupa mengerjakan tugas. Ya, pada intinya mereka belum bertanggung jawab terhadap hidupnya. Ya. Nah, bisa jadi sesuai pengalaman saya, mahasiswa yang bertanggung jawab dan mahasiswa yang belum bertanggung jawab itu terpisah karena satu pengetahuan akan filsafat, ya, yang satu lebih, yang satu kurang. Jadi yang satu kelompok yang bertanggung jawab itu mereka sudah bijaksana, mereka sudah belajar untuk merefleksikan kehidupan mereka bahwa dalam perhitungan saya ke depannya saya akan menjadi orang yang lebih baik daripada hari kemarin. Nah, di sisi lain orang yang belum bertanggung jawab bisa jadi mereka itu belum bijaksana, ya. Mereka go with the flow, ya. Tidak ada planning, ya. Tidak ada pengetahuan tentang manusia itu ke depan mau seperti apa. Oleh karena itu, teman-teman, dalam rangka kita untuk belajar kebijaksanaan bersama, belajar filsafat ini, filosofia mencintai kebijaksanaan, maka saya akan memberikan materi-materi, ya, artikel-artikel dari dosen saya di masa lalu, Romo Hari, ya, Romo Hari SY, supaya Anda pelajari. Coba Anda baca baik-baik artikel-artikel itu, lalu pilih salah satu yang bisa Anda bahas, ya, untuk memahami kemanusiaan. Mengapa demikian? Karena kita tahu, tadi saya sudah presentasi, ya, orang yang belum paham akan arti kemanusiaan, orang yang belum paham akan arti kemanusiaan bisa jadi kesulitan untuk menentukan arah hidupnya. Lalu dia menjadi tidak bijaksana, lalu dia menjadi tidak bertanggung jawab. Nanti hasil studinya juga di bawah standar misalnya. Nanti relasinya juga bisa gagal karena tidak bertanggung jawab. Nanti dalam pekerjaannya juga gagal, ya, karena belum bisa bertanggung jawab. Nah, sedangkan di sisi lain, orang yang bijaksana, yang memahami arti hidup manusia, yang memahami kenapa manusia menderita, kenapa manusia bahagia, bagaimana saya bisa ke arah hidup manusia yang lebih baik, ya. Dia yang bisa kalkulasi akan kebijaksanaan hidup. Nah, dia bisa bertanggung jawab, ya, dia bisa mengatur waktu mana yang prioritas, mana yang tidak prioritas. Mana kebahagiaan yang secukupnya, mana kebahagiaan yang berlebihan yang tidak perlu dia pilih, gitu ya. Pekerjaan mana yang harus saya selesaikan, ya, lebih dulu, pekerjaan mana yang harus saya selesaikan kemudian. Mana hal penting yang harus dilakukan oleh manusia seperti saya, mana hal yang tidak penting yang tidak saya lakukan, gitu ya. Dia akan bisa mengkalkulasi. Oleh karena itu, teman-teman, silahkan Anda baca, ya, materi-materi dari Romo Hari ini, ya.
Supaya apa? Supaya manusia bisa lebih bijaksana, supaya mahasiswa juga bisa belajar bijaksana. Misalnya saya akan bacakan kata pengantarnya ya. Jadi Romahari mengatakan bahwa manusia di dunia ini mengembara terus-menerus sampai tujuan akhir. Ya, tujuan akhir meninggal, bahkan ada kehidupan setelah meninggal kan? Nah, pengembaraan itu juga bukan sembarang pengembaraan tanpa maksud, tanpa arah, dan tanpa tujuan. Dan pengembaraan atau peziarahan dalam hidup itu menentukan arti dari hidup manusia. Manusia tidak bisa berjalan santai ya, lalu menyebutnya itu jalan-jalan selama saya masih hidup ya. Karena kalau hanya jalan-jalan santai selama waktu hidup yang sementara ini, manusia tidak punya tujuan. Bagaimanapun, manusia perlu mempunyai arah dan tujuan hidup, atau dalam logika, prinsip ini disebut sebagai Principium Rationis Sufficientis. Principium Rationis Sufficientis. Atau setiap tindakan, setiap kegiatan yang dilakukan pasti sadar mempunyai alasan dan tujuan yang memadai. Itulah esensi dari hidup manusia. Itulah yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya seperti kucing, seperti anjing, seperti kelinci. Ya. Tujuan dari diri mereka sendiri itu belum terlalu jelas selain makan, minum, istirahat, bertahan hidup saja. Ya. Nah, sadar atau tidak, arah dan tujuan manusia itu mempunyai sesuatu yang dianggap berharga dalam hidup. Ya, entah besar, entah kecil, tergantung dari penilaian masing-masing individu. Kita perlu mencari sesuatu yang berharga ya, bagi hidup kita. Ya, oke. Nah, Max Keller misalnya mengatakan bahwa nilai-nilai itu ada hierarkinya. Bisa jadi orang mencari nilai religius atau nilai spiritual dalam hidupnya dan menganggap itu yang paling berharga. Ada juga nilai moral. Nilai moral bisa jadi orang menganggap bahwa nilai paling berharga dalam hidupnya adalah nilai moral. Ada nilai kebaikan, ada nilai kebenaran, ada nilai keindahan, ya, ada nilai kegunaan, ya, dan seterusnya. Tentu setiap orang mempunyai pilihan dan preferensi nilainya sendiri. Tapi semua pilihan-pilihan itu, ya, dipilih, dilakukan, dihayati, dipikirkan, dikatakan, dibuat dalam rangka agar manusia mencari arah dan tujuan hidupnya. Oke. Nah, ada beberapa artikel di sini ya. Ada beberapa artikel. Misalnya apa, Pak? Misalnya artikel yang pertama. Artikel yang pertama misalnya The Meaning of Deus Otiosus ya, in Mircea Eliade. Ya, keilahian dalam hidup manusia. Atau artikel yang kedua, Memeluk Agama Menemukan Kebebasan. Sebuah ulasan manusia, ini religius, filosofis ya. Filsafat manusia yang cenderung religius. Atau misalnya yang keempat, wisata seks, tujuan moral sosial. Nah, misalnya ini sebuah ulasan kritis mengenai apakah seksualitas itu punya nilai lebih daripada rekreasi, ya. Apakah ada keluhuran di sana, misalnya. Lalu misalnya artikel berikutnya, ketulusan dan suara hati. Atau artikel berikutnya, perlawanan Sita terhadap dominasi kekuasaan, sebagaimana dilukiskan dalam film Sita Sings the Blues, ya. Suatu tinjauan moral dan feminis. Ini adalah aliran filsafat feminisme misalnya. Atau berhala dan kejahatan, menyimak akar kejahatan dalam diri manusia, menyimak sisi gelap dari manusia. Oke teman-teman, silahkan kalian berproses untuk membahas salah satu artikel ya,
Dan silahkan kalian lakukan dalam video reaction ya. Lalu deadline-nya adalah malam ini jam 12 malam. Silahkan nanti susun rapi ya video reaction kalian di WA group seperti biasa. Oke, terima kasih. Salam sehat selalu dan jangan lupa untuk bahagia dan berbagi kasih sayang yang tulus kepada sesama.